Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الإيمان والتوحيد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من صالح العبيد أما بعد. Sandiwati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Tuhan kita yang maha kasih sayang selalu melimpahkan rahmatnya pada kita, sehingga dengan rahmat nikmat yang dilimpahkan hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk menikmati kesehatan baik jasmani maupun rohani, khusus nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan kita tetap di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah salamuhu, mudah-mudahan tetap pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalir pada sahabatnya, wabil khusus pada keluarga, anak cucunya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau ila yaumil qiyamah. Amin rabbal alamin. Sandiwati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami ingin menyambung oleh kami yang kesekian kali dengan satu tema, 3 hal yang menjadi saksi atas perbuatan manusia yang harus kita pahami dengan baik. Sandiwati rahimakumullah. Salah satu yang harus kita pahami tentang amal atau perbuatan manusia adalah bahwa setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia. Perbuatan manusia seringkali dimintai pertanggungjawaban oleh manusia. Sedangkan di akhirat nanti Allah Azza wa Jalla pasti akan meminta pertanggungjawaban. Karena itu manusia harus berhati-hati di dalam setiap beramal. Mengapa demikian? Agar jangan sampai tidak mampu pertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apalagi pertanggungjawaban itu bersifat pribadi. Dari seseorang tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban dengan menyalahkan orang lain. Karenanya, seandainya ada orang lain yang menyebabkan kesalahan dilakukannya, mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah ke-17 ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innash sam'a 1, wal basara 2, wal fuada 3, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mengapa? Karena 1, pendengaran,
penglihatan, dan 3 hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi apa yang kita dengarkan saat ini di dunia, apa yang kita perlihatkan, dan apa yang ada di dalam hati kita, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sandiwan-sandiwati, karena itu manusia tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban. Maka dalam pengadilan di akhirat nanti ada saksi-saksi yang akan menunjukkan ataupun membuktikan kesalahan ataupun kebaikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini, agar kita menjadi semakin berhati-hati dalam hidup ini. Melalui online kami ini kita perlu membahas apa saja yang menjadi saksi atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Sandiwan sandiwati, dalam hal ini paling tidak ada 3 yang menjadi saksi atas perbuatan manusia yang harus kita pahami dengan baik. Dengan harapan kami menyampaikan ini, kita betul-betul paham, mengerti, dan hati-hati sehingga kita tidak mudah untuk melakukan amalan-amalan yang menyimpang dari garis yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa dikata tersebut? Yang pertama adalah saksi jasmani kita sendiri. Setiap manusia akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri dalam satu amal. Sehingga di pengadilan akhirat nanti, manusia tidak bisa berbohong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang dimasukkan ke neraka karena kezaliman atau ketidakadilan Allah Azza wa Jalla. Tapi justru mereka sendiri yang mengakui segala dosa yang dilakukannya di dunia. Bahkan lidah yang bisa berbohong di dunia ini tidak bisa lagi berbicara. Kenapa? Mulutnya yang akan berbicara ini ditutup rapat, dikunci oleh Allah. Jadi yang saat ini lidah ini berbicara, yang lain tidak ada bisa bicara. Nanti pada waktu di hadapan Allah, di akhirat nanti akan terjadi sebaliknya. Yang lidah dulu di dunia bisa berbicara dikunci rapat oleh Allah, sehingga saat ini yang tidak bisa berbicara semua nanti bisa berbicara. Tidak hanya tangan, kaki, kulit pun semua bisa berbicara. Hal ini diinformasikan oleh Allah yang pertama pada surah Yasin, yakni surah 36 ayat 65. Yang berbunyi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, nanti di akhirat hadapan Allah, Allah bilang, kami tutup mulut mereka. Kemudian yang kedua, tangan mereka akan berkata kepada kami. Dan yang ketiga, kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi manusia di hadapan Allah melihat ayat ini sudah tidak berkutik. Karena mulut yang biasa pelin-pelan, sekarang bilang A, besok B, besoknya lagi bisa C, ada kembali lagi ke A. Semuanya sudah tidak berfungsi lagi. Mulut ini dikunci rapat oleh Allah. Kemudian ganti yang bisa berbicara, wa tukallimuna aydihim, yakni yang bisa berbicara tangan mereka berbicara. Nggih Gusti,
dia baca detik ini, jam ini, dia melakukan ini dan sebagainya. Dikuatkan lagi oleh watasyhadu arjuluhum, kaki menyaksikan. Betul Gusti, saya menyaksikan sendiri, saya diajak berjalan ke tempat ini, dia melakukan begini-begini. Sudah tidak bisa berkutik terhadap apa yang lakukan. Hadirin yang berbahagia, dikuatkan lagi oleh ayat yang lain, yaitu dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 20 sampai 21. Dengan demikian maka persaksian jasmani ternyata bukan hanya kaki dan tangan saja, tapi juga mata, telinga, mulut. Meskipun tidak semua anggota jasmani disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, ayat yang akan kami baca ini, tapi ini pun menjadi semakin jelas isyarat dari Allah Azza wa Jalla bahwa semua anggota jasmani manusia memang menjadi saksi atas apa yang ia lakukan saat di dunia. Firman Allah dalam surah Fussilat, ini surah 41 ayat 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim satu sam'uhum, dua, wa absaruhum, tiga, wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Yang artinya kurang lebih, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, satu pendengaran, dua penglihatan, tiga kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan saat di dunia. Jadi penglihatan, pendengaran, kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang pernah ia lakukan di dunia. Akhirnya mereka, orang yang masuk neraka, berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Yani kulit menjawab, yang demikianlah kami dapat berbicara adalah Allah. Jadi Allah lah yang menghendaki sehingga kulit bisa berbicara, mulut bisa berbicara, jelas nak mulut, tangan, kaki, semua berbicara. Dia menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah. Yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah Allah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi anggota tubuh kita nanti di hadapan Allah, mulut sudah dikunci, maka yang berbicara tidak hanya mulut, kaki saja, tapi kulit-kulit pun akan berbicara, menjadikan saksi terhadap yang pernah apa yang dilakukan di dunia. Dari gambaran di atas tampak sekali bahwa di akhirat nanti tidak lagi persengkokolan jahat, tidak lagi yang ada jaringan setan dan seterusnya. Jangankan antar sesama manusia, antara anggota tubuh pun seorang manusia saja sudah tidak bisa saling mendustakan. Kemudian sandiwan-sandiwati yang kedua, yang menjadi saksi atas amal perbuatan manusia di dunia adalah bumi sebagai tempat berpijak, di mana kita tidak bisa lepas dari bumi yang saat ini kita tempati. Karena itu, bumi menjadi saksi atas apapun yang dilakukan manusia
di atas permukaannya. Pada hari kiamat nanti, bumi akan menggambarkan kepada Allah. Sekali lagi, bumi akan mengabarkan, memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada Allah Azza wa Jalla tentang apa yang dilakukan manusia. Hal ini difirmankan oleh Allah di dalam surah Zalzalah, yakni surah 99 ayat 4 sampai 5. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi pun menyampaikan beritanya. Apa yang berita? Nanti akan disampaikan, dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Jadi bumi telah diamanati oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendeteksi apa yang pernah dilakukan manusia. Dan nanti bumi berbicara, memberikan kabar terhadap apa yang pernah dilakukan manusia di atas permukaan bumi. Jadi bumi tempat berpijak saat inilah, di mana kita melakukan kebaikan, maka bumi itu nanti akan memberikan informasi pada Allah. Di mana kita melakukan maksiat, kejahatan, tempat itu juga akan memberikan kabar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada satu tempat bekas manusia berpijak, kecuali tempat itu nanti akan menginformasikan di hadapan Allah. Oleh karena itu, lebih jelas lagi baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadikan maksud ayat di atas dalam sabdanya, fa inna abaraha an tasyhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala dhahriha an taqulu amila kaza yauma kaza wa kaza fa hadhihi ahbaruha. Sesungguhnya berita bumi, tadi ayat bilang yauma idzin tuhadditsu ahbaruha. Pada hari ini bumi menyampaikan beritanya. Apa berita apa? Ialah bila ia memukakan persaksian terhadap setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang disampaikan? Tentang apa yang telah dikerjakannya di atas permukaannya. Bumi mengatakan bahwa si fulan telah mengerjakan ini dan itu pada satu hari. Jadi bumi pun ini berbicara, memberikan kabar kepada Allah terhadap apa yang pernah dia saksikan manusia saat berpijak di tempat itu. Jadi sekali lagi bahwa si fulan, bumi ini ucapan bumi, bisa berbicara, telah mengerjakan ini dan itu pada suatu hari. Demikianlah yang dimaksud dengan kalimat berita. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sandiwati rahimakumullah. Karena bumi tempat berpijaknya manusia sejak lahir sampai mati, maka bumi mengetahui perkembangan dari perjalanan hidup manusia saat dilahirkan sampai mati. Hingga Rasulullah SAW, bumi itu diumpamakan oleh beliau seperti ibu bagi manusia yang tahu persis perkembangan anaknya. Jadi sekali lagi bumi diumpamakan oleh baginda Rasul bagaikan ibu bagi manusia yang tahu persis perkembangan anaknya. Karenanya perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan manusia pasti akan dipersaksikan oleh bumi. Ia pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hal ini dinyatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berpesan, "Tahaffazu minal ardi fa innaha ummatukum wa innahu laisa man ahada." Saya ulangi, wa innahu laisa min ahadin 'amilin 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun. Hati-hatilah kalian terhadap bumi. Ini pesan Rasulullah.
kepada umatnya, hati-hatilah kalian terhadap bumi. Memangnya ada apa bumi ya Rasul? Karena sesungguhnya bumi adalah ibu kalian. Sesungguhnya tiada seorang manusia pun yang melakukan sesuatu perbuatan di atas bumi ini, apakah amal baik ataupun buruk, melainkan bumi pasti akan menceritakannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tabrani. Untuk selalu mengingatkan bahwa bumi menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia, maka kaum muslimin disunahkan, dianjurkan untuk berpindah tempat antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Makanya kita sering melihat kalau ada orang sholat sunnah sama wajib, tempatnya beda. Kalau wajibnya mungkin di saf pertama, kemudian dia mundur ke belakang. Kalau tidak memungkinkan, nyamping kanan ataupun dia maju. Ini mengambilkan dasar ini, ya. Tujuannya apa? Tujuannya, jadi sekali lagi, kaum muslimin disunahkan untuk berpindah tempat antara sholat sunnah sholat yang wajib dengan sholat sunnah, atau sholat sunnah dan sholat wajib. Untuk apa? Dengan harapan semakin banyak bagian-bagian bumi yang dipijak untuk melaksanakan suatu kebaikan, maka semakin banyak pula yang menyaksikan bahwa seseorang termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang baik. Jadi di mana dengan duduk saat ini mendengarkan online kami, atau nyetel membuka online kami, disitulah tempat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saat ini, detik ini, orang ini ya Allah dalam mendengarkan ceramah Pak Ustadznya. Pada saat jenengan ngaji ke Al-Falah, nah ke tempat yang dipakai dengan duduk itu akan berikan kabar kepada Allah bahwa detik ini, jam ini, orang ini ya Allah telah melakukan ini dan seterusnya. Tidak hanya yang baik saja yang diinformasikan, tapi perbuatan jelek pun. Maaf, umpama ada seseorang pas ngerampok, mencuri dan sebagainya, di tempat inilah ya Allah dia telah mencuri, di tempat inilah dia telah melakukan zina, di tempat inilah dia telah mabuk-mabukan, dan seterusnya. Bumi akan mengkabarkan, tidak ada satupun yang luput. Apa yang pernah dengan manusia akan dikabarkan juga oleh bumi yang kita tempati di saat ini. Hadirin yang berbahagia, lantas saksi yang ketiga, dari perbuatan manusia yang dilakukan di muka bumi, siapakah yang ketiga? Tiada lain adalah Allah sendiri sebagai saksi, sebagai pencipta, pengatur dan pemelihara kehidupan manusia, baik perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Allah sendiri selalu maha melihat. Hal ini karena salah satu sifat Allah Azza wa Jalla adalah maha mengetahui, ya, maha mengetahui atas segala sesuatu, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, yakni dalam surah Al-Mujadalah, surah 58 ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Yang artinya kurang lebih, tidakkah engkau perhatikan hai manusia bahwa Allah mengetahui apa yang ada
di langit dan apa yang ada di bumi. Alam semesta ini milik Allah. Apa yang ada di langit, bumi dan antara keduanya, semua menjadi wilayahnya Allah semuanya. Sehingga apa saja yang terjadi di langit dan di bumi telah diketahui oleh Allah. Baik yang terang-terangan maupun rahasia. Sehingga tidak ada pembicaraan rahasia antara. Kalau ada orang berbicara rahasia 3 orang, jangan menganggap tidak ada yang tahu. Tapi dialah Allah sebagai yang keempatnya yang mengetahuinya. Demikian juga tidak ada 5 orang yang berbicara rahasia, melainkan dialah Allah yang merupakan keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi Allah selalu memantau, selalu melihat. Jangan menganggap kita berduaan, tapi ketiga layak Allah dan seterusnya. Kemudian dia Allah akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah surah 58 ayat 7. Sandiwati rahimakumullah. Betapapun maha tahunya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang seringkali diilustrasikan dengan semut kecil yang berwarna hitam. Sekali lagi, betapapun maha tahunya Allah Azza wa Jalla terhadap sesuatu yang seringkali diilustrasikan dengan semut kecil yang berwarna hitam. Kemudian semut itu berjalan di atas batu yang hitam. Dan berjalannya pun pada malam hari yang gelap gulita. Semutnya ireng, berjalan di atas batu yang hitam. Semut hitam berjalan di atas batu yang hitam, berjalannya pada malam hari yang gelap gulita. Semut itu pun telah diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan semut saja yang kecil, hitam, berjalan di tempat yang hitam di malam yang gelap gulita, bisa dilihat oleh Allah. Apalagi tingkah laku kita, tingkah laku manusia yang fisiknya jauh lebih besar daripada semut. Allah SWT pun sudah mengetahui ternyata. Sekali lagi, Allah pun maha mengetahui, tapi ternyata Allah masih menugaskan malaikatnya. Siapa dia? Raqib sama Atid. Yang kanan malaikat Raqib, yang kiri malaikat Atid. Untuk apa? Untuk menyaksikan perbuatan manusia, untuk mencatat. Dari sebelah kanan ini malaikat Raqib mencatat amal perbuatan manusia. Dan yang sebelah kiri mencatat kejelekan manusia. Dulu yang kami sampaikan, begitu manusia melakukan kebaikan, langsung dicatat oleh Raqib 10 kali lipat kebaikannya, dilipat gandakan, minimal itu. Sementara yang kiri malaikat Atid mencatat kejahatan, kejelekan. Begitu melakukan kejelekan, maka malaikat sebelah kiri masih koordinasi kepada malaikat sebelah kanan. Bagaimana Atid? Maaf, bagaimana Raqib? Apa aku catat langsung? Jangan. Tunggulah 7 jam. Barangkali sebelum 7 jam dia bertobat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga bisa menghapus perbuatan yang jahat. Loh, enak. Begitu baik langsung dicatat, dilipat gandakan kebaikannya. Begitu jelek langsung dicatat, tunggu 7 jam, itu pun tidak dilipat gandakan. Ya Allah, Maha Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandiwati. Dengan demikian maka, sekali lagi, Allah Maha Tahu pun masih tetap menugaskan makhluknya yang bernama malaikat. Siapa dia? Malaikat Raqib sama Atid, untuk mencatat, mengcover, menyaksikan semua perbuatan manusia
Kemudian nanti melaporkannya kepada Allah Azza wa Jalla secara rutin. Yang dulu kami sampaikan secara bergiliran waktu subuh dan asar. Ada lagi yang laporan mingguan, yaitu dalam satu minggu ada di Senin dan Kamis. Kalau tahunan adalah nifas, sudah pernah kami sampaikan. Dan catatan ini begitu manusia itu mati, maka catatan ini dikalungkan ke leher kita kalau sudah mati. Sekali lagi, catatan malaikat Raqib Atid begitu manusia meninggal, maka catatan ini akan dikalungkan oleh malaikat ke dalam leher kita. Begitu nanti setelah manusia dimasukkan dalam alam barzakh atau kuburan, kemudian ditiup dibangkitkan oleh Allah, maka langsung catatan yang ada di leher kita ini sudah terbuka. Dan kita bisa membaca, walaupun itu tulisan bahasa Arab. Sementara kita tidak pernah belajar bahasa Arab. Tapi Allah menjadikan semua bisa membaca. Demikian juga pertanyaan mungkar nakir pada saat terjadi di alam barzakh, termasuk di padang mahsyar, di surga neraka, semua komunikasinya pakai bahasa Arab semua. Sementara kita tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi ditakdirkan oleh Allah bisa semua itu mudah baginya. Yang menginformasikan bahwasanya begitu nanti kita bangkit dari alam barzakh, kita dikalungkan semua amal itu dan sudah terbuka, dan Allah menyuruh bacalah ini pada surah Al-Isra, surah ke-17. Ayatnya ayat 13 dan 14. Yang berbunyi insyaallah kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Saya ulangi. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Yang artinya kurang lebih, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Ini amal kita saat ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid, begitu meninggal dikalungkan, dan begitu bangkit dari alam barzakh, ya, dan pada hari kiamat nanti kami keluarkan baginya semua kitab, ada sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Dengan demikian, jadi catatan yang dikalungkan malaikat ke leher kita, begitu ditiup sangka kalau yang kedua, dikumpulkan kepada mahsyar, catatan semua terbuka. Dan Allah mengatakan, Iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah catatan amalmu itu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi melihat catatan kita masing-masing, manusia itu sudah punya gambaran bakal masuk surga pun neraka. Begitu membaca catatan yang terbuka, wajah orang sudah bisa dibaca. Begitu buka, wajahnya muram, merenggut, wajahnya sudah tidak dibayangkan ke orang ketakutan. Ini gambaran dia bakal masuk neraka jelas. Tapi kalau kita membuka pada saat itulah, wajahnya senyum, cerah, apalagi tertawa yang menyenangkan, gambaran insya Allah macam ini bakal masuk surga. Sudah bisa digambarkan hasil catatan yang ditulis oleh malaikat Raqib Atid ini, sehingga manusia sudah membayangkan bakal masuk surga pun neraka. Sandiwati, dengan demikian maka sadarlah atau pahamilah, sadarilah bahwa apapun yang kita lakukan berada dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Bahkan diri kita
Bumi yang kita pijak saat ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah, maka seharusnya hal itu membuat hati kita menjadi tidak tenang untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga kita pun tidak mau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun karena sebagai manusia, mungkin saja kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka kita pun selalu melakukan introspeksi. Lagi, maka kita pun selalu melakukan koreksi, introspeksi diri. Untuk apa? Untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dan seterusnya. Lalu kita bertobat dan menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Dengan demikian maka insya Allah kalau kita mau koreksi diri, begitu menemukan segera kembali kepada Allah, sehingga kita insya Allah menjadi manusia, harapan kita adalah husnul khotimah. Demikianlah online yang kami sampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan semua ini menjadikan keterangan yang membawa keberkahan hidup kita, sehingga kita mudah-mudahan selalu bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga Allah akan menjamin kita surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, kami informasikan jangan lupa untuk ibu-ibu yang ngaji hari Senin besok jam 8, sebagaimana program tambahan yaitu dialog. Siapkan jam 8 kita mulai. Yang ngaji Senin Rebu bagi jam 8 bagi tambahan langsung beradab muka. Kemudian yang ngaji jam 9.45 sama sore kami gabung karena soalnya 2, sehingga kesepakatan kemarin gabung ke sore, yaitu jam 3:30 sore, yakni jam 3:30 sampai jam 4:30. Bagi yang ngaji Selasa Kamis berarti sebagai dialog, khusus dialog, yaitu hari yang ngaji hari Selasa Kamis jam 8, maka masuknya jam 8. Yang songo 45 kemarin ada usulan minta jam 9.45. Mudah-mudahan tidak lupa. Dan apa saja yang jenengan unek-unek, baik hubungan materi yang sebelumnya atau materi ini atau materi yang lain, bisa ditanyakan pada saat nanti dialog hari Senin bagi yang ngaji hari Senin, dan hari Selasa bagi yang ngaji hari Selasa. Tadi kami kirimi juga informasi dari direktur kita Bu Maiza dan termasuk pendaftaran. Bisa jangan baca, nanti kalau tidak paham bisa jangan tanyakan pada hari Senin atau hari Selasa. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf sama kekurangan. Kita tutup doa afirmasi bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.